Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya di akhir Ramadan ini, dan kita berharap amal-amal kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, judul ceramah kita yakni menjaga amalan setelah Ramadan. Menjaga amalan setelah Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah iman, sekolahnya iman. Di bulan ini kita dilatih untuk beribadah. Di antaranya membaca Al-Quran, salat, bersedekah, dan kita menahan diri kita dari dosa dan maksiat, dan terus-menerus memperbanyak ibadah. Namun pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanyakan bukan kepada orang lain, yakni kepada diri kita sendiri. Apa itu pertanyaannya? Apakah amalan kita akan terus berlanjut setelah Ramadan, atau berhenti begitu saja? Inilah pentingnya muhasabah untuk diri sendiri, yaitu mengoreksi dan menilai diri kita sendiri. Jangan orang yang dinilai, diri awak sendiri dinilai. Tanda diterimanya amal di bulan Ramadan adalah istiqomah setelahnya. Apa kata para ulama? Di antara tanda diterimanya suatu kebaikan adalah seorang dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Artinya apa? Jika di bulan Ramadan seorang rajin sholat, sedekah, baca Quran, ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia tetap rajin setelah bulan Ramadan, maka Ramadan memiliki perubahan yang terbaik untuk dirinya, dan Ramadan memberikan pengaruh yang paling baik untuk hatinya. Namun sebaliknya, jika setelah Ramadan kita lihat seperti biasa, masjid, surau kembali sepi, Al-Quran kembali dibungkus, ditinggalkan, diletak di rak, dan dosa-dosa kembali dilakukan, maka ini patut menjadi bahan renungan, evaluasi, muhasabah untuk kita semua.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, adalah Rabb di bulan Ramadan dan juga Rabb, Tuhan setelah Ramadan. Bukan Tuhan di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan, tetapi tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala setelah selesainya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah apa? Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai apa? Sampai datang kepadamu keyakinan, yakni kematian. Surah Al-Hijr ayat 99. Ayat yang mulia ini tidak mengatakan sembahlah Allah di bulan Ramadan, tidak. Tetapi sembahlah Allah sepanjang hidup kita. Karena itu orang-orang yang beriman tidak berhenti beribadah ketika Ramadan selesai. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri setelah Ramadan. Setelah Ramadan hendaknya kita bertanya, tentunya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Apakah salat kita lebih baik dari sebelumnya? Mungkin sebelumnya salat zuhurnya jam 3 siang, salat asarnya jam 5, setengah 6, salat subuhnya jam 6. Apakah masih seperti itu? Kalau berubah di awal waktu, maka Ramadan memberikan pengaruh baik untuk kita. Kemudian kita tanyakan, apakah dosa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan masih kita tinggalkan? Atau malah sebaliknya, di Ramadan ditinggalkan, di luar Ramadan malah dikerjakan kembali. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin, para sahabat dari ulama salaf bahkan bermuhasabah selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak, selama 6 bulan setelah Ramadan. Karena apa? Karena mereka takut, mereka khawatir apakah ibadah mereka diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak merasa puas dengan amalannya. Kemudian disebutkan bahwa salafus saleh berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar apa? Agar dipertemukan, agar umurnya sampai kepada bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa agar amalan mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi tamparan untuk kita semua agar kita menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian jangan kita menjadi orang yang hanya rajin, hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Ada orang yang ketika Ramadan masjid penuh, tilawah, membaca Al-Quran setiap hari, sedekahnya banyak. Namun apa setelah Ramadan masjid kembali ditinggalkan? Ada masjid atau surau atau musola, sholat tarawih ada, tapi sholat isya tidak ada, sholat subuh tidak ada, sholat wajib tidak ada. Maka ini fungsinya keliru. Sholat tarawih sunnah Bapak Ibu. Harusnya yang ada itu sholat wajib. Dan ini harus terus kita suarakan. Kemudian Al-Qur'annya kembali berdebu, tidak dibuka, tidak dibaca. Kemudian apa? Sholat mulai dilalaikan kembali. Para ulama mengatakan,
seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka karena itu kita harus menjaga semangat ibadah kita meskipun Ramadan telah berlalu. Yang tadinya di bulan Ramadan rajin bersedekah, tetap usahakan setelah Ramadan bersedekah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik perubahan di dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan hanya lewat tanpa meninggalkan bekas di hati kita. Teruskan amalan, teruskan salat berjamaah, teruskan membaca Al-Quran, teruskan bersedekah, teruskan menjaga lisan, teruskan menjauhi dosa, teruskan berpuasa sunnah. Di antara amalan yang dianjurkan setelah Ramadan adalah puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Kata Nabi, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya fadilah keutamaan puasa Syawal. Seakan-akan orang yang melakukannya mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Para ulama menjelaskan bahwa satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Puasa Ramadan kita tahu 29 atau 30 hari, ditambah 10 dikali 10 sama dengan 300 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal kali 10, maka 60 hari. Totalnya menjadi 360 hari. Hampir sama dengan jumlah 1 tahun. Karena itu pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Maka Bapak Ibu, tanda diterimanya amal di bulan Ramadan adalah salah satunya kita mengerjakan puasa Syawal ini. Dan para ulama mengatakan balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jika setelah Ramadan seseorang masih semangat beribadah, maka itu pertanda baik bahwa Ramadan telah memberi pengaruh pada hatinya. Bagaimana pelaksanaan puasa tadi? Tentunya 1 Syawal haram untuk berpuasa, tidak boleh karena kita sedang berhari raya. Puasa Syawal dilakukan 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut selama Syawal belum berakhir. Sebagai penutup kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai kita semangat beribadah di bulan Ramadan saja, namun berhenti setelah Ramadan. Justru setelah Ramadan kita harus menjaga amal-amal tersebut. Mari kita lanjutkan dengan puasa 6 hari tadi di bulan Syawal. Kemudian kita menjaga sholat berjamaah, makmurkan masjid kita. Kemudian kita memperbanyak tetap membaca Al-Quran dan terus menerus menjauhi dosa dan maksiat. Sebelum kita tutup, kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf.
Engkau mencintai, menyukai sifat pemaaf, maka ya Allah maafkan aku. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah sholat witir kita membaca zikir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian kita baca doa tadi. Kemudian ditambah dengan doa-doa lainnya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga Allah menerima amal kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita hamba yang istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.